Beberapa hari kemudian, para siswa membahas pekerjaan rumah mereka dengan semangat. Salah satu dari mereka berkata, "Aku tidak pandai matematika, bisa jelaskan lagi?" Yang menjawab kali ini adalah Manho. Dia menatap dua temannya, segala sesuatu punya prinsip sendiri. Fokus saja bagaimana menghitung volume dan jarak dalam soal ini. Setelah mendengar penjelasan Manho, Jongman berkata, "Jadi sekarang aku tinggal menerapkannya, dan bisa menyelesaikan soal ini, kan?" Namun, Manho langsung membantah, "Benar. Kalau tidak paham rumusnya, mulai dengan jari-jari kalian di sisi lain." Suara sorak-sorai berlanjut, "Aku lulus ujian Inggris." Kemenangan total. Suhun yang duduk di dekat mereka juga tidak lupa memberi pujian. Saat itu, Jiwon tiba-tiba muncul dari suatu tempat dan mengingatkan Daegun, "Aku sudah memberi petunjuk padamu." Daegun menjawab acuh, "Maaf, aku tidak mengerti maksudmu." Yuri mencoba mencari penyebabnya, Kenapa begitu? Bukankah ini tempat yang kau janjikan untuk bekerja denganku?" Daegun bingung, pikirannya kacau. Akhirnya dia berkata, "Soal ini, bet, jadi jawabannya pasti, bet, kan?" Suhun semakin bingung, "Aku kira kau sudah banyak belajar. Bagaimana bisa kalah dari Ganmo?" Ganmo yang berdiri di samping mereka tidak bisa menahan rasa puasnya. Dengan nada merendahkan, dia berkata pada Daegun, "Kau harus belajar lebih giat, kan?" Setelah itu, Ganmo menarik Jiwon dari kepala dan memberinya pelajaran keras. Jiwon ketakutan terus meminta maaf. Daegun mencoba menekankan, "Coba lepaskan kacamu dan ulangi lagi." Faktanya, jika Daegun memiliki keuntungan status, dia pasti akan menjadi bos. Manho dan Jongmin mengamati dari jauh. Manho terkejut, kenapa Ganmo datang jauh-jauh ke sini untuk belajar dengan Daegun? "Bukankah itu terlalu dekat?" Jongmin menjawab dengan nada sarkastik, "Kau cemburu?" Mereka semua masih terkejut dengan kemunculan karakter itu. "Kau juga datang untuk belajar?" Itu Park Duan dari kelas 4. Orang itu sedang memegang buku dan berjalan masuk ke dalam kelas. Begitu Park Duan masuk, Manho dan Janho langsung meloncat berdiri dan bertanya, "Apa-apaan kau datang ke sini? Mau cari ribut?" Guri langsung merasa ada yang janggal dan berpikir dalam hati, "Park Duan, dia terlihat sangat aneh." Setibanya, Park Duan sama sekali tak menggubris gosip dan pertanyaan tak berguna di sekitarnya. Ia segera berteriak, "Minggir, aku ingin bicara dengan anak baru." Tidak akan lama, Park Duan menatap lurus ke arah bangku Jinmo. Pandangannya penuh perhitungan, dan berkata, "Hei, geser, pindah dari situ." Ganmo, yang terkejut dan tidak mengerti situasinya, menjawab, "Hah, aku?" Park Duan menegaskan sekali lagi, "Siapa lagi yang ada di sana? Jangan bikin aku marah, cepat keluar sekarang." Kata-kata arogan itu hanya lewat begitu saja di telinga Jinmo, membuatnya tidak nyaman dan berpikir, orang ini benar-benar menyebalkan. Ganmo mulai menghitung langkah berikutnya. Ia tahu tidak mungkin bisa mengalahkan Duan, tapi kalau pergi begitu saja, ia akan terlihat pengecut. Menatap langsung lawannya dengan gugup, ia bertanya, "Hei, kenapa kau melakukan ini?" Young Man, yang berdiri agak jauh, tak bisa menahan diri dan dengan takut-takut menasihati Ganmo, "Hei Ganmo, hentikan. Kau tahu betul kalau Duan tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Senyuman Duan berkilau terang, kedua tangannya terangkat tinggi. Namun sebelum ia sempat bergerak, Gano cepat-cepat menghindar. Walau begitu, Jinmo buru-buru menjelaskan, "Aku tidak menghindar, itu hanya refleks alami." Ekspresi Duan sedikit aneh, lalu ia tersenyum dan menjelaskan, "Aku tidak berniat memukulmu. Ayo main sweet saja." Mendengarnya, Gano menghela napas lega. "Oh, sweet, baiklah. Ayo, syukurlah aku masih hidup." Keduanya langsung mulai bermain sweet. Gimo memilih kertas dan kalah melawan batu. Ia berseru, "Aku kalah. Baiklah, aku pergi sekarang. Silakan bicara dengan Daegun." Percakapan pun berakhir. Gano dengan wajah gembira berjalan pergi. "Oh, aku masih hidup. Syukurlah. Bukan hanya selamat, tapi aku juga sempat main dengannya." Jinmo cepat menyimpulkan, mungkin dia sebenarnya orang baik. Namun kalimat itu bahkan belum selesai dalam hatinya ketika tiba-tiba sesuatu terjadi. Duan meraih Ganmo dan bertanya, "Kau mau kemana?" Sebuah tamparan keras mendarat tepat di wajah Jinmo. Tamparan itu begitu kuat hingga Ganmo tak sanggup menahannya, bahkan memuntahkan makanan yang baru saja ia telan. Park Duan segera menjelaskan, "Kau harus dihukum karena kalah, bukan?
Perilaku Duan memang selalu kasar. Dalam sekejap, tubuh besar Ganmo roboh ke tanah, wajahnya membentur lantai tanpa sempat menahan diri. Yang Men dan Manho yang mengamati dari jauh berkomentar, "Wow, pasti sakit sekali. Tapi pantas dia dapat itu." Setelah menyingkirkan halangan, Duan menarik sebuah kursi, duduk tepat di depan Daegun, dan berkata, "Aku sudah bilang kita akan bertemu lagi, bukan?" Daegun segera menjawab, "Oh, jadi kau mau bertarung atau bagaimana? Maaf, tapi aku harus ikut tes bahasa Inggris sekarang." Namun Duan mengikutinya seperti lintah, terus menjelaskan, "Kebetulan sekali, aku hanya butuh sedikit waktu, karena kita pasti akan bertarung." Setiap kali soal pertarungan muncul, mata Park Duan tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Aku ingin membuat kesepakatan. Mari kita adakan pertarungan." Adegan bergeser ke tempat lain. Suara gosip mulai terdengar bergema. Swa menjawab dengan tegas, "Ya, tapi kita bisa menggunakan ruang musik di kelasku yang sudah lama ditutup." Mendengarnya, Gong Miang merasa berterima kasih. "Baiklah, terima kasih. Tapi kalau hanya kita berdua, jangan gunakan bahasa formal. Bagaimanapun juga kita seumuran, kan?" Swa menggeleng tidak setuju. "Tidak bisa, kita harus tetap mengikuti aturan tiap angkatan." Gong Miang melirik postur Swa saat itu, lalu menghela napas dan mengingatkan, "Bisakah kau berhenti berdiri seperti itu? Kalau ada yang lihat, mereka akan mengira aku sedang mengintimidasi dirimu." Meski sudah diperingatkan, Swa tetap mengungkapkan kekhawatirannya. "Aku takut ototku akan menyusut. Tolong mengerti." Keduanya terus membicarakan hal lain. Gong Miang menyinggung murid pindahan baru. "Sudah lihat dia bertarung, menurutmu dia hebat?" Samwa menjawab dengan yakin, "Dia sebanding dengan Sim Sango, jadi kupikir dia memang terampil. Tapi dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia jelas berlatih, hanya saja tidak memperlihatkannya." Gong Mananai berjalan mondar-mandir, lalu nama Park Duan ikut disebut. Swa menyeringai dan menjawab, "Orang itu sangat menarik. Kekuatan dia mengesankan. Seluruh kelas penuh orang kuat sepertinya, apalagi jika dilihat dari sudut yang menguntungkan." Swa teringat beberapa momen yang ia saksikan sendiri, lalu bingung bertanya, "Park Duan, apa yang kau lakukan?" Saat itu, Park Duan sedang melakukan peregangan. Gerakannya sangat lentur. Kelenturan itu bukan hanya membantu pemulihan, tapi juga memperkuat tubuhnya. Namun tak berhenti di situ, Park Duan juga tiba-tiba melompat keluar jendela gedung lantai 2. Swa kaget, "Kau mau berlatih kemana? Ini lantai 2. Mengabaikan peringatan, Park Duan berteriak lantang, "Ayo pergi!" Secara naluriah, Park Duan selalu mengerahkan seluruh kekuatannya dalam setiap gerakan. Swa menegaskan lagi, "Itu artinya teknik kita masih kurang, karena terlalu bergantung pada fisik." Selain itu, kepribadiannya sembrono dan tidak bisa dikendalikan oleh emosi. Kadang perubahan itu bergantung pada situasi. Gong yang masih ragu. "Park Duan suka berjudi. Haruskah aku mempercayainya? Bagaimana menurutmu?" Dalam waktu singkat, Sunwa terus mendapat pertanyaan sulit. Pandangannya menjadi bingung dan melamun. "Aku tidak tahu, tapi coba bayangkan saja. Saat kita bahkan belum tahu apa-apa, dia sudah bisa mengalahkan semua orang di gym hanya dengan fisiknya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengalahkan Park Duan?" Di sisi lain, Duan berteriak kesal, "Ah, aku kalah lagi. Benar-benar sial akhir-akhir ini." Park Duan terus menatap Daegun dan bertanya, "Kenapa kau jago sekali main ini?" Daegun menjawab datar, "Kau bercanda, kenapa tidak kembali saja ke kelasmu?" Dalam hati, Daegun berpikir, "Sudah lama, tapi tubuhku masih bereaksi karena kebiasaan. Tapi menang begini juga bukan hal bagus. Harusnya aku bermain adil dengan Duan." Kekalahan kali ini membuat Duan frustrasi. Matanya dipenuhi kebencian. "Sial, ayo main sekali lagi." Daegun tidak mau membuang waktu dengan permainan konyol itu. "Tidak peduli berapa kali lagi kita main, aku akan biarkan kau menang." Park Duan kebingungan, tidak mengerti apa maksud Daegun. Tapi Daegun menegaskan kembali syarat yang sudah disepakati sebelumnya. "Aku terima." Duan masih tidak rela, suaranya penuh kekecewaan. "Apa gunanya kalau kau membiarkanku menang? Siapa kau sampai bisa seenaknya begitu?" Namun tiba-tiba Duan terdiam, mulai berpikir, "Tunggu, ini bukan saatnya untuk berdebat." Mengabaikan hal-hal rumit lainnya, Park Duan akhirnya berkata, "Baiklah, kau tidak ada hal lain yang ingin dikatakan, kan?"
Bagus. Rabu minggu ini, temui aku di tempat yang sudah kusebutkan. Daegun tetap tenang menghadapi semuanya. Ia menjawab dengan lembut. Baik, jaga tanganmu baik-baik. Aku tidak mau melihatmu menangis setelah pertarungan. Setelah pertandingan dijadwalkan, No Manho bersuara. Daegun, tunggu sebentar. Ia mendekat lalu berkata, aku tidak tahu apa arti menang atau kalah bagi dia. Tapi apakah benar kau baik-baik saja menerima tantangan itu? Daegun menatap langsung ke arah No Manho dan berkata, aku sangat menghargai kalau kau bisa menyiapkan ring untuk pertarungan kami. No Manho tiba-tiba menjadi sangat serius. Bukan itu masalahnya. Aku hanya ragu mengenai pertandingan dengan seseorang yang sudah berpengalaman. Lagi pula, yang dibicarakan sekarang adalah aturan gym. Duan dengan arogan menyela. Nanti anak-anak tingkat 2 juga akan menonton pertarungan kita. Bagaimana menurutmu? Jangan khawatir, aku tidak akan main curang seperti yang lain. No Manho dan Jongman penasaran. Siapa yang dia maksud? Yang Min mengibaskan tangannya. Aku juga tidak tahu. Daegun yang tertarik dengan ucapan Duan menjawab. Aku tidak tahu apa rencanamu membawa 2 orang botak itu. Tapi semakin banyak semakin seru. Situasi yang ada mulai berjalan sesuai dengan prediksi Daegun. Ia tersenyum puas. Aku suka kegilaanmu. Baiklah, kita sepakat. Mata Duan menatap lawannya dengan penuh penghinaan. Dalam pikirannya, ia sudah menyusun rencana. Setelah menghadapi Duan, lebih baik ia juga membersihkan anak-anak tingkat 2, lalu menyelesaikan masalah dana angkatan pertama. Sementara itu, Geno tergeletak lemas di lantai. Suara penuh kekhawatiran bertanya, Hei Ganmo, kau baik-baik saja? Kalau iya, bangunlah dan duduk di sini. Mari kita bahas lagi. Namun Gano tetap berbaring, berpikir dalam hati. Andai saja seluruh dunia ini lenyap. Tak lama setelah Park Geno pergi, Kim Duan melihat sekeliling dengan tatapan penuh perhitungan. Ia mengintip ke dalam kelas dan bergumam. Ada murid pindahan bernama Kwon Daewon. Mengikuti denah tempat duduk Daegun, Kim Duan masuk dan dengan gugup bertanya, Permisi, apa kau Kwon Daewon? Tapi orang di depannya menjawab, kau bicara tentang siapa? Kim Duan tertegun. Guri menyahut, apa-apaan sih? Namanya bukan Kwon Daewon, tapi Kwon Daegun. Kim Duan langsung malu. Ah, maaf, aku salah. Padahal baru bertemu. Kim Duan manyun. Sialan, Duan itu, dia sebentar lagi akan berjudi. Ada anak tingkat 2 yang bertaruh bahwa kau dan Park Duan akan bertarung. Dan yang lebih parah, kau harus kalah. Daegun menatap murid lain dan bertanya, kenapa aku harus kalah? Aku tidak punya alasan untuk kalah. Wajah Kim Duan muram, kata-katanya ragu dan tidak keluar. Park Duan dengan sikap mengintimidasi menekan Kim Duan ke bawah. Suaranya bergema keras. Dasar bodoh, kau pikir aku akan berlutut dan minta maaf padamu? Ia terus mendesak. Berapa yang kau bayar mereka? Kim Duan yang ketakutan akhirnya mengaku, 50. Begitu tahu lawannya punya uang, Duan langsung menekan lebih jauh. Jadi akunmu masih ada saldo, kan? Berikan padaku sekarang, 50.000 won, sama seperti yang kau bayar untuk menyewa mereka. Adegan perlahan bergeser ke bawah tangga. Saat Park Duan tiba, ia melihat pemandangan yang tidak menyenangkan. Pintu tertutup rapat. Duan mendidih penuh amarah. Sial, 50.000 wonku. Namun Kim Duan bahkan lebih marah. Itu uangku, bodoh. Dalam frustrasinya, Park Duan memperhatikan sesuatu yang lain, yang menarik minatnya. Ia tampak bersemangat, wajahnya penuh rencana licik. Duan, aku butuh uang. Selain mengambil uangmu, aku punya satu syarat lagi, katanya. Duan menjawab, tapi itu harus atas namamu. Ucapan ini membuat Duan cepat menyadari masalahnya, pinjaman pribadi. Park Duan tidak ingin menyembunyikan apapun, ia langsung mengaku tanpa ragu. Iya, tapi aku akan segera melunasinya. Aku akan mengalahkan anak baru yang baru saja pindah. Kalau aku menang, kau akan dapat banyak uang, karena aku, Duan, pasti menang. Kau tahu itu, kan? Jadi jangan khawatir, aku akan melunasinya. Park Duan menyerahkan kartu nama pada Duan dan mendesaknya. Cepat hubungi dia. Setelah menceritakan kejadian malam itu, Duan tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Kata-katanya meluncur tanpa sengaja. Kalau kau kalah, aku tidak akan bisa mendapatkan uang itu kembali. Mendengar ini, Yuri langsung mengerti masalahnya dan menantang Duan. Tunggu, apa kau takut kalau Duan kalah?
Bukankah dia sangat kuat? Duan mengangguk pelan. Mata Yuri menyipit, kata-katanya penuh makna. Andai Duan menang, kita lihat saja, apa aku harus menghancurkan kepalamu? Kim Duan masih bingung, tidak tahu apa kesalahannya. Maksudmu apa? Semakin ia berbicara, Yuri semakin marah. Kau mau mati atau bagaimana? Datang ke sini dan bicara begitu. Percakapan itu terus berlanjut di ruang kelas. Kim Duan masih berusaha menjelaskan dirinya di depan Guri. Kalau dia menang, aku tidak akan bisa melunasi hutang. Guri langsung menyahut, memperjelas untuk Duan. Tapi bukankah kau ingin ada yang balas dendam pada Duan? Kau sadar tidak dengan apa yang kau katakan? Awalnya Guri masih menahan diri, tapi semakin lama ia bicara, semakin marah. Bahasa tubuhnya jelas menunjukkan kalau ia siap menerkam. Katakan sesuatu yang masuk akal. Manho melihat keadaan semakin kacau dan segera berlari untuk menghentikan Guri. Ia berseru pada orang-orang di sekitarnya. Lakukan sesuatu. Jang Ho, Yang Men, tolong hentikan mereka. Namun Guri tetap bersikeras. Lepaskan aku harus memberi pelajaran pada orang ini. Sementara itu, Daegun, tetap tenang. Ia menatap langsung ke mata Duan dan bertanya, apa yang akan terjadi kalau aku mengalahkan Park Duan? Kim Duan benar-benar terkejut. Hah, tidak bisakah kau sedikit lebih rendah hati? Daegun, yang tadinya bicara soal pertarungan, tiba-tiba mengalihkan topik ke soal pelajaran. Kau bisa bahasa Inggris? Duan menjawab heran. Kenapa tiba-tiba bawa-bawa bahasa Inggris? Yah, aku bisa sedikit. Yuri segera berlari menghampiri dan menawarkan. Aku bisa mengajarkanmu bahasa Inggris. Namun Daegun menolak dengan tenang. Tidak perlu, jangan repot-repot. Melihat keadaan sekarang, Daegun punya pikirannya sendiri. Mengalahkan Duan sebenarnya tidak begitu penting. Tapi urusan di luar sekolah terasa benar-benar di luar kemampuanku. Adegan berganti ke sore hari. Suara percakapan terdengar. Daegun, jadi apa yang terjadi di sini? Tanya seseorang. Kim Duan mengungkapkan pikirannya. Aku sedang sibuk memikirkan sesuatu. Daegun tampak hanya fokus pada terjemahan makna. Ting artinya berpikir. Duan mencoba melanjutkan. Oh begitu, jadi kalau kau benar-benar bisa mengalahkan Duan, apa yang akan kita lakukan dengan uangnya? Daegun masih fokus pada arti kata, tapi Duan mendesak dengan rasa penasaran. Kalau kau mengalahkan Park Duan, aku akan tamat karena kalah taruhan. Apa kau akan meminjamkan uang padaku? Menurutmu bagaimana? Daegun menatap langsung padanya dan menegaskan. Uang, tapi aku tidak punya. Duan tampak sudah menduga situasi ini. Ia menunjuk dengan lengannya. Kebetulan sekali. Tempat ini adalah tempat aku dan Duan biasanya meminjam uang. Daegun sebenarnya sudah mengerti niat Duan sejak awal. Ia melepas kacamatanya dan berkata, itulah kenapa aku sengaja bilang ini sambil berjalan. Duan menanggapi. Otak memang bekerja lebih baik saat kita berjalan. Daegun mengabaikan pancingan itu. Itu bukan masalah. Daegun menatap ke depan lalu bertanya. Jadi apa yang kau mau? Kau ingin aku meminjam uang untukmu? Tatapan Duan ragu, kata-katanya terbata-bata. Aku jujur tidak menyangka kau benar-benar akan meminjamkan uang untukku. Daegun mencoba menyelidiki lebih jauh apa yang sebenarnya ditahan lawan bicaranya. Katakan saja, aku tidak akan memukulmu. Sebuah papan nama bertuliskan Ilse muncul. Daegun melihatnya dan berkomentar. Kurasa mereka anggota kelompok gangster. Daegun berkata, biarkan aku masuk dan melihat seperti apa mereka. Mungkin lebih baik kita coba meminjam uang di sini. Aku masuk sendirian, kau pulang saja. Adegan perlahan bergeser ke sebuah taman hiburan. Seseorang bertanya, kau punya uang sekarang? Jawabannya penuh kegembiraan. Bajingan Duan itu akhirnya setuju membantuku, dan Kim Duan akan mengambil uang dari Ilse. Park Duan, dengan wajah penuh tipu daya dan mata yang berputar-putar, memastikan. Dan uang dari penggalangan dana sekolah itu lebih dari cukup. Oh Tuhan, bagaimana aku harus menghabiskan semua uang ini? Mungkin aku akan mulai dengan berinvestasi sedikit di kripto. Siapa tahu bisa kena puncaknya. Sebuah suara tiba-tiba memotong kesombongan Gande. Tunggu sebentar. Uang dari dana kelas, temannya, Park Duan, mengingatkannya pada situasi itu. Untungnya masih ada pertandingan dengan murid pindahan baru. Jangan berpikir itu akan jadi kemenangan mudah. Park Duan menjawab dengan nada sombong khasnya. Begitu ya?
Temannya mencoba menganalisis keadaan sekarang. Sampai hari penggalangan dana, jangan harap kau bisa mengumpulkan uang dari semua kelas. Kau harus mengalahkannya kalau ingin menguasai kelas mereka. Namun meski diberi nasihat, sekali Park Duan sudah memutuskan, ia akan melakukannya sampai akhir. Ia hanya berkata, siapa yang tahu, risiko besar berarti keuntungan besar. Tubuh kekar Genu dengan cepat membuat palang besi jatuh ke tanah. Ia meliriknya lalu melanjutkan, kalau kau ingin makan lebih banyak, kau harus ambil risiko. Serahkan orang itu padaku. Daegun mencoba mengetuk pintu, tapi sepertinya tidak ada jawaban. Ia tampak bingung, tidak ada orang, haruskah aku kembali saja? Sebelum ia bertindak lebih jauh, seseorang muncul dan bertanya, kau siapa? Kau di sini untuk meminjam uang. Orang itu, sambil kesulitan membuka pintu, bergumam, sial, sudah kubilang pada bajingan-bajingan itu jangan pergi dengan pelacur, tapi mereka malah mengunci pintu dan pergi bersenang-senang. Tunggu sebentar, namun pria itu mencoba melirik Duan sekilas, nadanya penuh selidik. Tapi kau seorang siswa, kan? Kenapa murid seperti kau datang ke sini untuk meminjam uang? Sebelum Daegun sempat menjelaskan, pria parubaya itu mendesaknya masuk ke dalam rumah. Astaga, sudah mulai larut. Begitu masuk ke dalam, Daegun duduk berhadapan dengan pria itu, menghadapi rentetan pertanyaan. Kerja apa kau? Berapa banyak uang yang ingin kau pinjam? Tunggu dulu, sebelumnya katakan berapa umurmu. Menyebutkan usianya membuat Daegun merasa tidak nyaman. Daegun ragu-ragu dan berkata, aku 20, tidak. Maksudku 17. Angka 17 membuat pria itu kaget. 17 tahun? Melihat reaksi si pemberi pinjaman, Daegun buru-buru mengubah ceritanya. Bukan 17, maksudku 20. Semakin ia berbicara, semakin terasa ada yang salah. Si pemberi pinjaman membentak. Apa-apaan yang kau katakan? Kau datang ke sini untuk bercanda, dasar anak sialan. Daegun, malu dengan kebohongannya yang canggung, menundukkan kepala dan berkata, aku lupa, aku sedang menjemur pakaian di rumah, aku akan kembali lain kali. Namun saat Daegun hendak pergi, ia dihentikan oleh si rentenir tua. Berhenti, bagaimana dengan pakaianmu? Tidak dingin, tidak hujan. Hei, kalau mau cari alasan, gunakan otakmu. Dengan cara bicaramu itu, kau jelas-jelas akan menimbulkan kecurigaan. Siapa kau sebenarnya? Pertanyaan itu membuat Daegun membeku kebingungan. Ia mencoba berjalan cepat sambil berpamitan. Aku akan kembali nanti. Namun ternyata tidak sesederhana itu. Saat Duan melangkah maju, pria tua itu langsung meraih tangannya erat-erat dengan wajah tak senang. Tunggu, aku belum selesai bicara. Mau kemana kau, bajingan kecil? Jangan main-main denganku. Dari mana kau? Apa tujuanmu di sini? Rentetan pertanyaan membuat Daegun semakin tidak nyaman. Ia dengan sengaja mempererat genggamannya pada tangan pria tua itu dan memerintahkan. Lepaskan. Daegun menegaskan sekali lagi. Aku bilang aku mau pergi. Apa hakmu menghentikanku? Jangan ikuti aku, mengerti? Daegun berkata sambil memelintir tangan pria tua itu dengan keras. Amarahnya memuncak, kata-katanya penuh makian. Dasar brengsek. Rentenir itu mencoba meraih asbak untuk membalas. Wajahnya meringis, tekadnya jelas untuk menyerang. Namun Daegun cepat menyadari apa yang hendak dilakukan lawannya. Ia segera menepis tangan si rentenir, lalu tanpa ragu menghantamkan tangannya langsung ke kepala pria itu. Pukulan itu menghantam dengan keras, seakan sebongkah beton jatuh, membuat kepala si rentenir hampir remuk. Tubuhnya langsung terhempas ke kursi, terkulai tak berdaya. Daegun menatapnya dan bergumam, aku memukulnya secara refleks. Bahkan tidak sempat berpikir, sial. Daegun berbalik dan berkata, aku akan kembali lain kali. Saat pria itu tak sadarkan diri, Daegun berpikir untuk memeriksa tumpukan dokumen pinjaman di meja. Ia sengaja mengacak-acak berkas-berkas itu sambil berpikir, ini nama Kim Duan. Kalau aku ambil ini, apa masalahnya akan selesai? Beberapa saat kemudian, matanya melebar kaget saat melihat seseorang dalam dokumen itu. Sebuah adegan lain menampilkan seorang tokoh sedang bermain golf. Daegun berpikir dalam hati, bukankah itu kepala sekolahku? Kenapa dia ada di sini? Pada saat yang sama, Daegun masih sibuk memeriksa dokumen, ketika suara tawa dan obrolan terdengar dari luar pintu. Tempat ini memang luar biasa, apalagi gadis-gadisnya yang manis. Daegun segera menyadari bahaya yang mendekat dan menggerutu.
Sial, ini gawat. Aku harus pergi sebelum semuanya makin buruk. Namun begitu ia melangkah ke arah pintu, kelompok di luar sudah masuk. Perubahan tak terduga ini membuatnya terpaku. Seorang pria gemuk melangkah masuk dan langsung bertanya, "Kau siapa? Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" Daegun berusaha menjelaskan kondisi si rentenir yang tak sadarkan diri. Dia hanya. Namun para anak buah, tanpa tahu apa yang terjadi, malah berkata, "Oh, kau juga di sini, kupikir dia hanya tidur." Melihat celah untuk kabur, Daegun segera bergerak ke pintu. "Aku sudah selesai urusanku, aku pergi." Daegun keluar, tapi suara dari dalam masih terngiang di telinganya. Kemarin ada sekelompok murid SMP datang ke sini untuk meminjam uang. Mereka tampak cemas pada bos mereka, dan suara-suara itu berulang kali membangunkannya. Hei, buka matamu." Dalam sekejap mereka paham situasi, lalu segera berlari ke arah pintu untuk menghadang Daegun. "Hei, bajingan kecil, tangkap dia." Adegan perlahan bergeser ke malam yang gelap. Daegun duduk di kursi sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak seharusnya lari." Rasanya seperti menusuk sarang lebah. Tapi sepertinya mereka tidak mengejarku lagi. Masih tenggelam dalam pikirannya tentang apa yang baru saja terjadi, Daegun mendongak dan berkata, "Cuacanya begitu sejuk dan menyenangkan. Seharusnya aku gunakan alasan menjemur pakaian, padahal tidak hujan." Ia membuat keputusan tegas untuk segera menyelidiki foto kepala sekolah itu. Namun, pertama-tama, ia harus menyelesaikan masalah dengan Park Duan. Daegun bersiap, memeriksa cuaca dengan teliti, lalu berkata, "Kapan terakhir kali ia bicara soal pertandingan?" "Jumat, kan? Jumat ini hujan deras, aku benar-benar tidak suka." Hujan semakin deras, menenggelamkan semua suara di sekitarnya. Suara langkah kaki terdengar jelas di bawah hujan, semakin lama semakin ramai. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Teman Park Duan bertanya, "Duan, tanganmu baik-baik saja?" Duan menjawab, "Aku sudah bilang tidak perlu ke rumah sakit. Tapi, tanganku masih agak sakit." Tatapannya licik saat melirik sekeliling dengan wajah congkak. Bagaimanapun, pertandingan dengan murid pindahan itu yang paling penting. Tidak ada yang bisa melukaimu. Sebuah truk pengantar berwarna merah berhenti. Park Duan semakin bersemangat. "Semua orang sudah di sini, kan? Ayo kita mulai." Teman-temannya yang mengikuti Park Duan berkomentar terus-menerus. "Sial, tempat apa ini?" Pria gemuk itu memberi instruksi. "Haha, masuk saja." Park Duan meraih leher Duan dan berkata, "Aula ini terkunci, tidak ada yang bisa mengganggu kita di sini." Saat membuka pintu, ia bergumam menjelaskan, "Dulu ini adalah gedung olahraga sekolah, tapi sekarang kelompok kita sudah mengambil alih." Swa menatap sekeliling dan berteriak, "Cepat, banyak yang harus disiapkan." Park Duan masih sempat menggoda Duan, seolah ini pertarungan sungguhan. "Menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Mulai sekarang ini bukan lagi main-main, tapi pertempuran sungguhan." Kim Duan menggeleng, "Aku tidak yakin soal itu." Meski begitu, Park Duan tetap percaya diri. "Haha, aku hanya bercanda, bodoh. Kau membosankan sekali. Tak pernah kusangka aku akan bertarung di sini." Seseorang bertanya, "Bukankah bos-bos lain sudah datang?" Sue menatap langsung dan menjawab, "Oh, mereka baru saja tiba." Kemunculan kelompok bos baru itu mengejutkan semua orang. "Oh Tuhan, mereka datang." Kelompok baru itu adalah faksi netral. Mereka semua membungkus serempak dan berkata, "Kami adalah teman Duan. Halo semuanya." Pria gemuk itu menoleh ke atas dan berkomentar, "Wow, mengesankan. Bisa kau rasakan suasana pertarungan yang akan datang?" Salah satu bos berkomentar, "Rambutmu terlihat menjengkelkan." Komentar itu membuat pria lain gugup. "Aku akan potong sekarang juga." Pemimpin mereka melirik Duan dan bertanya, "Dan kau, anggota geng kelas 2, kan?" Duan kebingungan, "Aku tidak mengerti maksudmu." Jawaban canggung itu membuat sang pemimpin berpikir, "Kau terlihat agak bodoh, bagaimana bisa disebut orang tangguh?" Seseorang menasihati, "Kami sudah menyiapkan tempat untukmu di tribun." Orang itu menjawab, "Terima kasih." Swa menimpali, "Tidak masalah." Pemimpin botak itu menoleh ke sekitar dengan rasa ingin tahu. Anak pindahan itu belum datang juga. Kuharap kesabaranku hari ini tidak diuji olehnya.